Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita kembali lagi bersama saya Nur Septiani. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan moderasi Islam, tentang paham radikal. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu paham radikal yang pertama, yang kedua genealogi moderat, yang ketiga urgensi moderasi. Paham radikal itu sendiri terdiri dari definisi paham radikal, tanda-tanda terpapar paham radikal, akibat adanya radikal bagi agama dan bangsa, dan pendekatan preventif dan represif. Yang kedua yaitu genealogi moderat. Kita akan membahas tentang pengertian moderat, regulasi moderasi beragama di Indonesia, dan juga yang terakhir tentang urgensi moderasi, yang akan membahas tentang pentingnya mempelajari moderasi beragama. Apa itu radikal? Baik, kita langsung masuk ke materinya. Paham radikal. Definisi paham radikal. Istilah radikal itu berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar, sumber atau asal mula. Dalam kamus politik, yang dimaksud radikal itu adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Sedangkan definisi paham radikal sendiri itu adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Paham radikal ini adalah paham paham yang melahirkan embrio gerakan terorisme yang dapat mengancam keamanan, pertahanan, serta integrasi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, tentang tanda-tanda paham radikal. Menurut Mas Duki, seseorang atau sekelompok orang yang terpapar paham radikal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Artinya apa? Mereka itu akan menyesatkan atau mereka menganggap bahwa sekelompok orang yang tidak sependapat atau sepaham dengan mereka itu anggap sesat. Terus yang kedua, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Mereka itu berlebih-lebihan dalam beragama sehingga mereka itu menempatkan agamanya itu tidak sesuai dengan tempatnya. Terus yang ketiga, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Dan yang terakhir, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Artinya apa? Mereka itu sering atau mudah untuk mengkafirkan seseorang atau sekelompok orang yang tidak sepaham atau sealiran dengan mereka. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang akibat radikal bagi kehidupan beragama dan juga berbangsa. Untuk yang pertama yaitu untuk agama sendiri, paham radikal itu akan mencoreng nama baik agama, khususnya agama Islam. Terus yang kedua, akan meresahkan banyak umat, tidak hanya umat Islam tetapi umat yang lainnya juga, umat dari agama yang lainnya juga. Terus yang ketiga, akibat radikal bagi kehidupan berbangsa yaitu yang pertama, mengancam nasionalisme dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa itu maksudnya apa? Maksudnya bisa menyebabkan perpecahan bangsa menjadi sekelompok atau segolongan orang tertentu. Terus yang kedua, akibat radikal dalam kehidupan berbangsa yaitu mengubah ideologi negara. Orang-orang yang menganut paham radikal itu mereka akan mengubah keyakinan atau paham ideologi dari ideologi kita itu kan Pancasila.
Dan mereka yang menganut paham radikal, mereka itu ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi paham radikalisme. Terus yang terakhir, menimbulkan kekacauan dan teror. Paham radikal itu sendiri itu adalah paham yang menggunakan cara kekerasan. Jadi itu bisa menimbulkan kekacauan dan teror di antara sesama warga negara bangsa Indonesia. Pendekatan dalam menghalau paham radikal itu kita bisa melakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan secara preventif dan juga pendekatan secara represif. Yang pertama, pendekatan secara preventif merupakan upaya yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya aksi radikalisme. Jadi pendekatan preventif itu dilakukan sebelum adanya atau sebelum terjadinya radikalisme atau kekerasan itu terjadi. Contoh pendekatan preventif itu kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum agar berpartisipasi dalam pencegahan paham radikal. Terus yang kedua, secara pendekatan represif. Represif yaitu dilakukan untuk menangani radikalisme seperti misalnya dalam menangani aksi terorisme yang telah terjadi, di mana pihak kepolisian itu melakukan tindakan tegas untuk melumpuhkan pelaku serta mengamankan lokasi terjadinya aksi teroris. Pendekatan represif ini dilakukan setelah kejadian itu terjadi atau peristiwa itu terjadi. Siapa yang melakukannya atau siapa yang melakukan upaya represif ini, yaitu berbagai aparat keamanan seperti polisi atau TNI. Terus kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang genealogi moderat. Pengertian moderasi itu sendiri adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar bersikap adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional. Itu pengertian moderasi. Terus selanjutnya genealogi moderat. Wasatiyah atau moderasi Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul di abad ke-20 Masehi atau 14 Hijriah. Tapi wasatiyah Islam atau moderasi Islam itu telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada abad ke-14 yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan dapat dirasakan oleh umat Islam yang mampu memahami dan menjiwai Islam itu sesuai dengan orisinalitas nasnya dan sesuai dengan konsep dan pola hidup Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para salafus saleh. Jadi genealogi moderat itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bukan hanya di zaman sekarang saja. Terus selanjutnya, regulasi moderasi beragama di Indonesia. Latar belakang diberlakukannya regulasi atau kajian regulasi moderasi Islam di Indonesia itu adalah dari berbagai jenis keragaman yang dimiliki negara Indonesia. Dan keragaman agama misalnya itu adalah yang keragaman agama sendiri itu adalah keragaman yang paling kuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok ekstrim yang semakin melebarkan sayapnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kepekaan kehidupan beragama, masuknya kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan masalah politik dan pemerintah itu sendiri. Maka di tengah hiruk-pikuk masalah tersebut, masalah radikalisme itu muncullah istilah yang disebut moderasi beragama.
Jadi moderasi beragama itu untuk mewujudkan agar kita tidak bersikap kekerasan. Terus selanjutnya pasal atau undang-undang yang membahas tentang regulasi moderasi beragama di Indonesia, yaitu pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara itu menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Terus pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Pasal 1 itu menjelaskan bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu diantaranya Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap orang itu bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemenag. Dan yang terakhir itu menurut regulasi atau kajian regulasi moderasi beragama di Indonesia, berdasarkan Kementerian Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi PNS Kemenag. Terus yang terakhir kita akan membahas tentang urgensi moderasi Islam. Apa sih pentingnya kita membahas tentang moderasi Islam? Itu sangat penting. Karena kita itu harus kita sebagai generasi muda kita harus mempelajari tentang moderasi beragama, terutama agama Islam, karena sangat penting, karena kita dapat mengetahui betapa pentingnya memiliki sikap wasatiyah atau sikap tengah-tengah atau moderat, tidak berlebih-lebihan atau sedang, khususnya kita yang tinggal di Indonesia, karena keberagaman yang dimiliki oleh negara kita itu sangat banyak, sehingga kita itu mengharuskan untuk memiliki sikap toleransi atau sikap saling menghargai antar sesama dan tidak merendahkan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, pentingnya keberagaman yang moderat maka menjadi penting juga bagi kita semua untuk menyebarluaskan moderasi beragama ini. Jangan biarkan Indonesia itu menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, merasa paling benar sendiri, dan pertikaian, dan terjadinya pertikaian itu jangan ya, karena kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bagi bangsa Indonesia itu untuk menjadi negara yang maju. Itulah sekilas tentang paham radikal, terus tanda-tanda dari paham radikal, regulasi moderasi beragama, dan juga urgensi atau pentingnya kita untuk mempelajari moderasi beragama. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila di dalam saya dalam menyampaikan materi ini banyak terjadi kesalahan dalam bertutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.